Ternyata ada lagi yang bisa nyaingin mie jebel namanya Megaplox dan di Kuningan. Tapi walaupun tempatnya ada di dalam jalan kecil gini dan mobil sama sekali nggak bisa masuk, tapi yang datang ke sini tuh kalian lihat serame apa, dan ini bener-bener nggak main-main. Menurut gua mie jebel punya saingan yang berat. Kalau orang-orang ke Garut untuk nyobain mie jebel, orang-orang kayaknya harus mulai ke Kuningan buat nyobain Megaplox karena nggak cuma pedes doang. Gue nggak boleh spoiler, tapi yang jelas level satunya aja udah gila banget. Lo harus nonton video ini, mie pedas terenak di Kuningan. Enjoy the video. Halo YouTubers, gue Renit, balik lagi di channel Bungkus yang seneng banget sama langit Kuningan yang bersih. Wah, tapi tetap aja ya mataharinya panas juga. Minum dong. Minum dulu gue. Alhamdulillah. Alhamdulillah dingin banget. Oke, hari ini gue di Kuningan, Jawa Barat, khusus untuk datengin mie yang paling fenomenal di Kuningan, Jawa Barat. Ada di belakang gue, namanya Megaplox. Ini tadi gue nyobain chili oilnya lebih pedes sih. Kayaknya kita pulang lagi dah. Pulang? Iya. Yuk. Enggak dong, masa gue iyain sih dis. Udah ya, let's go, boom. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. Ini gue lagi di Kabupaten Kuningan. Ini namanya Megaplox. Lumayan jadi inceran gue udah lama. Terakhir kita ke Kuningan yang waktu kita makan nasi kuning karisma. Itu sorean ya kita nyampe Kuningan tuh baru jam 7, sementara di sini jam 5 tuh udah tutup. Di sini jualnya mie pedas ternyata. Tempatnya nyempil dalam gang, masuk jalan ke dalam sekitar 100 meteran. Antri nggak sih, Bu? Antri. Serobot aja kali. Jangan dong. Oh, apa? Taat aturan. Wes, gila tuh. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Ibu, assalamualaikum. Mohon ngobrol-ngobrol, mau kenalan boleh Ibu? Ya, mangga. Alhamdulillah akhirnya nyampe ke Kuningan. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu EN. Ibu kenapa namanya Megaplox sih, Bu? Namanya, Bu, ini Megaplox punya Ibu? Iya, plesetan. Oh, Nggak tahu. Tadinya teh ngasih namanya apa gitu, katanya masa kayak gitu monoton kan ya. Jadi- Terus ada yang bilang saudara teh ini namanya ini. Ya udah itu aja kata saya teh gitu. Oh, ini udah rame banget kayak gini dan tempatnya dalam gang, Bu. Iya. Ini gimana pada nemunya? Awal Ibu bikin gini, boleh cerita nggak, Bu? Dari mulut ke mulut mungkin ya ayah. Pertamanya mah ya alhamdulillah ya. Ada TikTok atau Instagram gitu ya? Terus ada teman saudara yang bantu review gitu kan. Oke. Nah, dari situ mungkin ya. Dari udah situ jadi orang rezekinya pada, aja. wah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Tapi ya. ini udah berapa lama ini Bu Ibu jualan Megaplox? Dari Desember. Belum ada setahun nih, Bu. Belum. Masya Allah. Desember akhir. Sebelumnya Ibu dagang atau memang ini dagangan Enggak, pertama? ini dagangan pertama. Dari mana Ibu? Kok tiba-tiba terinspirasi buat dagang, Bu En? Tadinya kan suami kerja ya, udah capek mungkin terus teh berhenti. Terus sama adek, sama si Neng teh, dia juga kan suaminya keluar kerja ya. Gimana ini mau jualan apa gitu kan? Oke, jadi- Kata adek teh udah sekarang kan lagi doyannya pedes-pedes tuh. Udah bikin mie level aja. Yang punya resep siapa? Yang punya resep saya, Oh, Bu En. yang punya idenya adek. Ya, sekarang kita ganggu adiknya soalnya Ya. ibunya lagi nyatet-nyatet, ntar kita Ya, balik ya, lagi. maaf. Gak apa-apa Ibu, saya yang minta maaf atuh Bu. Teteh. Salam kenal Teteh. Dengan siapa? Mohon maaf namanya. Ina. Ini inspirasi dari mana Teh Ina nih, mie pedes begini nih Teh Ina nih? Iya kan dengan pedas gitu ya. Di Kuningan tadinya kan belum ada. Oh, ini belum ada nih ya? Iya. Terus berarti ini referensinya karena ngeliat di internet? Iya, Oke. nyoba-nyoba aja. Alhamdulillah kan udah rezekinya ya ayah. Yang jadi ciri khas dari Megaplox nih apanya nih Teh, kalau boleh tahu nih Teh? Nah, dari chili oilnya beda sih. Sama cabai, sama sambal ini? Iya. Oh, semuanya fresh dibikin tiap hari. Pagi, tiap pagi tuh. Jualan udah dari pagi nih? Iya, jam 10 buka. Biasanya habisnya jam berapa? Paling sore jam 5. Tapi kalau paling cepat tadi jam 3 pernah juga ya? Pernah kalau weekend suka cepet, Cepet. alhamdulillah. Selain Megaplox, pendampingnya ada apa Teh? Ada bakso gaplok, kue tiaw gaplok, Apakah itu bakso Gaplox? Ini? pakai kuah chili oil. Oh, ini ada katsu Teh? Apa Iya, Teh? paling best seller itu katsu, pangsit, sama bakso. Paling murah di sini berapa Teh? Orang bisa makan Teh? 8.000 yang ori. 8.000 mie aja ya? Ya, mie. Terus yang paling
komplit berapa teh? Paling semua toppingnya. Semua topping ya. Iya. Kalau dihitung-hitung berapa? 30.000. Tapi itu udah sama semuanya tumplak ya. Iya. Emang bener-bener di sini target marketnya anak SMA, anak muda, cewek-cewek, teteh-teteh. Terbukti terjaring semua di sini pada makan di mie gaplok. Tulis this. Nah, gaplok chicken katsu ternyata 16.000 guys. Kita pilih satu, kita cobain level emas dulu. Terus kita cobain juga mie gaplok pakai bakso urat jumbo, isi cincang, urat keribo, pangsit ayam, cikua, batagor kering. Semuanya nih gue masukin di level jebret. Ini kayaknya chicken katsunya kita tambahin bakso kali ya, bakso urat keribo. Cheese dumpling boleh. Banyak buat toppingnya. Gue yakin lu juga nggak berani Jis pesan yang gue pesen Jis. Karena walaupun kemarin gue habis sama Lord Adi, kita buktikan kalau kita masih channel terpedas di muka bumi. Lord Adi, tonton gue Lord. Murah buahan ya? Neng, murah buahan. Oke, jadi gue udah pesen. Kayaknya hampir semua topping gue pesen di sini. Tapi sebelum makan kita aqua dulu kali ya. Bisa nggak ya kalau habis ini? Bisa lah ya. Bisa. Alhamdulillah. Gue mau nanya sama lu semua, kalian tuh bisa ngerasain air nggak sih? Karena menurut gue aqua itu beda. Nggak semua air itu aqua. Jadi dinginnya tuh alami dan berasa air mineral pegunungan. Kalian kebayang nggak sih? Beda. Walaupun nggak taruh kulkas tapi udah dingin. Kenapa berasa dingin? Padahal nggak dimasukin kulkas. Karena aqua tuh 100% murni berasal dari air mineral pegunungan yang terlindungi jadi bebas dari pencemaran. Makanya nggak semua air mineral tuh aqua. Dan gue selalu bawa aqua kemana-mana. Ini kebetulan di warung ini ada aqua, jadi walaupun gue bawa, aqua tuh pasti ada di mana-mana. Gue mau nyobain dulu dari yang level paling kecil sampai level yang paling sadis. Karena waktu gue ke Mie Jebel di Garut, itu yang gue lakukan. Ibaratnya paling cemelnya tuh seberapa pedes sih. Gue pesen yang level lemes, ini gue pesen gaplok chicken katsu, sama bakso keribo, sama cikua 1 biji. Dia tuh defaultnya ada kerupuk pangsit kayak gini, daun bawang, sama ayam cincang, kalau bisa dibilang ayam salju kali ya. Terus gue pesen add-onsnya juga. Ini ada cuangki batagor, terus ini juga ada pangsit goreng isi ayam. Nah ini ada pangsit chili oil guys, isinya ayam disiram pakai chili oil 1 centong gitu sama daun bawang. Nah yang ini paling sadis bre, level jebret, bakso cincang, bakso keribo, sama bakso urat jumbo. Jadi tadi ada level jebret, cuman gue umpetin dulu biar gue nggak jiper. Gue nyobain yang level lemes dulu nih, soalnya tadi gue cicipin dikitnya level lemes udah pedes banget. Bismillah, yuk. Si katsunya ini kena sama bumbu pedesnya chili oil, itu udah pedes, tapi katsunya enak, jago buayan. Mie-nya kayak mie spaghetti gini ya, mie-nya tebal-tebal, terus sudah full chili oil, aroma chili oilnya lumayan nusuk. Lumayan ya ternyata ya. Berasa dingin banget. Lu udah gak berasa manis ya? Udah kalah sama chili oil. Chili oilnya pakai cabai kering yang langsung nyerang ke tenggorokan gitu. Tapi baksonya enak, berasa dagingnya. Dan pangsitnya juga, tuh fillingnya tebel, isi adonan sama ayam. Ini kayak batagor dalam bentuk pangsit. Asli. Padahal ini kita nggak dimasukin kulkas ya. Enggak. Ini berasa dingin. Bisa ya? Jadi apa yang habis gue makan tadi barusan yang pedes, langsung kecuci gitu, langsung jadi nggak berasa pedes. Ini benar-benar literally yang masuk ke sini tuh kalau nggak anak muda, anak SMA baru pulang sekolah. Jadi pada pakai seragam.
Tapi kayaknya kalau kalian pesan yang di bawah lemes, dikit aja chili oilnya, pasti enak banget dah rasanya. Gue makannya dikit, minumnya banyak ya. Soalnya walaupun nggak ditaruh di kulkas, itu berasa dingin. Makan mie gaplok tuh serba salah sebenarnya. Soalnya dia chili oilnya ngakik banget yang tenggorokan. Jadi lu pengen cepet-cepet ngabisin ini, pas lu nyeruput cepet-cepet, dia makin bikin tenggorokan lu nih gatel dan pedes dan panas. Ini chili oil gue rasa cuma cabai kering aja deh, mungkin bawang putih, ya kayak gitu-gitu aja paling. Tapi yang gue salut, meskipun secara harga ini murah banget. So far gue nyobain semua toppingnya, nggak ada yang murahan rasanya. Enak semua, terutama baksonya. Gue berasa ini baksonya nih komposisi dagingnya cukup banyak, bisa mengimbangi si tepung. Gokil. Kita belah. Oh, ini bakso daging cincang, Dis. Dalamnya ada daging cincang. Yuk, cobain ya. Makan dulu toppingnya baru mie-nya, daripada bazir ya kan? Betul. Betul. Kita belajar dari mie jebel. Iya. Karena gua mie jebel nggak ngabisin baksonya, terus gua makan mie-nya, gua udah nggak kuat. Pedes banget. Cikuah. Bakso urat. Ya, kena chili oil lagi. Dis, lu cobain sedikit ya, Dis. Ya, ntar, kalau udah Terserah aja. keluar video, gue cobain. Enggak, udah ya, pakai video dong. Ntar. Kalau keluar video gue cobain, pasti gue cobain. Ini sampai ayamnya sendiri yang tadi warnanya putih karena udah kena chili oil sama sambelnya. Jadi gini, boy. Jadi kayak kuning telur. Ini bakso kribo lagi. Baksonya uratnya ada tulang mudanya, guys. Tadi gue pikir ada apa keras-keras. Ini nih saatnya, Dis. Iya. Kayaknya yang paling bijak, gue baru kepikiran kalau kita makan ginian tuh nggak pakai sumpit. Karena kalau pakai sumpit tuh bakal bikin kesedek. Hanya kita coba pakai garpu kerajaan. Ini garpu apaan? Jangan banget, ini sumpah. Kayak garpu tombak tuh nggak lu? Astagfirullahaladzim. Baru gue mau ngomong, somehow kalau level jebret ini warnanya kok lebih pucat ya. Ternyata pas gue tarik, lo lihat dalamnya serem banget. Wah. Oh, kita belum nyoba ini deh, wonton chili oil. Tadi gue kayaknya nggak pesen, cuman dibikinin sama tetehnya. Mungkin biar gue coba, tapi nggak apa-apa, kita tetap bayar. Jadi ini wonton goreng, lu di atasnya dikasih ornamen-ornamen kayak si mie gaplok ini. 1, 2, 3 yuk. Nah. Kesimpulan gua, kayaknya mereka jago bikin pangsit goreng, wonton, apapun itu yang ada kulit pangsit dan isinya enak semua dan isinya tebel. Dan gue salut sih, ini usaha lokal yang tempatnya walaupun nyempil, mereka punya identitas sendiri, yang beli rame. Ini kalau Jakarta udah pasti namanya jadi mie jebel nih, yakin gua. Ini kadang-kadang mereka untuk chili oilnya mereka pakai berapa kilo cabai ya, pedasnya asli nggak nanggung-nanggung. Yuk, coba yuk, buat yuk, bisa yuk. Let's go. Gak jadi. Aduh. Topping udah habis semua, tinggal batagor sama pangsit sedikit. Itu nanti buat pereda pedes gua. Wonton juga udah habis, bakso habis semuanya. Tinggal si ini nih, menghantui dan membayangi. Dis, lo yang ngasih aba-aba, Dis. Terus nih, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kayaknya masih bisa dimakan. Ini satu tingkat di atas Uncal, satu level di bawah Garut. Pedasnya menurut gua nggak sampai pahit, masih ada rasanya, cuman tipis sih. Kalau jebel Garut tuh level 5 bener-bener udah pahit banget. Tapi ini masih ada rasanya dan lo masih bisa ngunyah tanpa langsung ngerasa kepedesan di awal. Jadi begitu kalian kunyah, kalian telan tuh baru berasa tuh baalnya di sini tuh di lidah. Gara-gara si chili oil sama si sambal. Ya lo 1 centong di situ tadi, Dis ya. Gue bisa. Tapi pelan-pelan, Dis. Pelan banget, 2 jam lah.
Gue tinggal kamera sini kali ya, 2 jam ya. Iya sih. Mungkin kalian akan meremehkan gue karena tadi gue mau ngulur waktu, terus gue makannya lama, banyak alasan. Tapi gue yakin setelah kalian ke Kuningan sendiri dan coba, gue yakin lo pasti respect sama gue. Padahal saya cewek. Langsung segini ya. Ini bisa jadi suapan terakhir gue. Habis ini gue akan paksa Yudis untuk ngabisin supaya mubazir, karena tadi Yudis udah memberikan contoh yang baik. Di awal gue mau nyerobot antrian sama dia nggak boleh. Terus gue mau ngabisin mie-nya dulu sama dia disuruh ngabisin toppingnya dulu supaya nggak mubazir. Jago nih orang nih. Udah mulai oke akhlaknya semenjak sama gue nih. Ayo Dis ya, 1, 2, 3 yuk. Kita pesan level berapa? Yang 1. Udah sering makan sini. Udah pertama kali, udah pedes. Nyesel dah. Diajak sini nyesel. Sama. Jebel Garut ya? Sama. Udah pernah juga ke sana. Ini pedesan sana lah kalau yang level yang paling tinggi lah. Nggak bisa. Nggak ada, kita mau ulur-ulur waktu. Masih apa lagi, Dis? 1, 2. Sabar, gue sabar. 1, 2, 3. Let's go. Gas gue nggak bisa ya, gue nyerah mie gaplok. Udah di atas level 5, gue rasa level 3. Oke, saatnya kita bayar. Yudi sama Raka udah makan, ini ke dalam. Wen, luar biasa pedesnya. Digaplok banget. Jadi salah satu kulineran wajib kalau ke Kuningan. Yang jadi primadonanya anak SMA, anak kuliah, anak muda, semuanya pada kesini. Makin siang makin ramai. Ini aja yang jam 2:30. Apa aja Ibu yang udah habis Bu? Yang udah habis itu wonton, pangsit, katsu sama kue tiaw. Ibu bayar Bu berapa? Saya tadi semuanya. Biarin. Jangan Ibu, nggak boleh Ibu. Saya udah jauh-jauh sini mau ngapresiasi mie gaplok karena udah bikin makanan yang mantep, pedesnya gaplok banget, enak, nggak boleh gratis satu Ibu. Total Total 109.000. Kalau mie-nya sehari nyediain berapa kilo? Kurang lebih 200 lebihnya deh porsi. 200-an porsi ya, dari Ya, pagi sampai sore. Nah, kalau weekend makan bisa lebih ya ayah. Ibu terima kasih. Terima kasih udah Sama-sama mampir ke warung Ibu. gaplok. Sama. Semoga sukses terus. Amin, sama-sama Bisa sukses jadi ya. destinasi kuliner Kuningan yang Amin. paling digemarin sama anak muda, sama semua kalangan lah pokoknya. Harganya mah murah pisan, pedesnya lada pisan. Punten Ibu. Hatur nuhun, Hatur nuhun semuanya. Teteh, Ibu. Oke, makasih banyak temen gue makan kali ini. Jadi tadi mie gaplok ternyata sama mautnya kayak mie jebeu di Garut dan mie jebeu di Bogor dan mie jebeu di Jakarta. Jadi kalau kalian lagi ke Kuningan, boleh dicoba mie gaplok. Alamat lengkap akan gue taruh di deskripsi beserta link Google Map. Dan untung aja walaupun gue hari ini makan pedas, lidah gue terselamatkan karena gue bawa aqua, guys. Emang cuman aqua ya yang menurut gue tuh berasa dingin alaminya. Padahal ini tuh nggak dimasukin kulkas dan nggak dikasih es batu loh ya. Soalnya aqua tuh 100% murni yang berasal dari air mineral pegunungan terus terlindungi. Jadi
bebas dari pencemaran. Makanya nggak semua air mineral itu aqua, dan gue selalu bawa aqua kemana-mana. Teman-teman jangan lupa aqua dulu di setiap aktivitas kalian, dan apalagi kalau kalian suka makan pedas kayak gue. Terakhir jangan lupa subscribe channel Bungkus, gue upload rutin 3 kali seminggu guys. Setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau kalian punya referensi, rekomendasi kulineran Kuningan, Jawa Barat yang gue belum tahu dan harus gue datengin, silahkan komen di bawah. Kalian juga bisa DM Yudis @yudisreutm. Bang, gue udah pernah DM Yudis tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah didatengin karena dia sombong. Makanya langsung aja datengin dan seruduk second account Yudis di @hamkahamzah 123 peace and tusu.